diulang ya sama teman-teman. Diulangi ya kakak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ayahanda Profesor Dr. Abdul Haris MAG. Yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Bima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ayahanda Bapak Saiful Hikmah MAG. Yang kami hormati senior-senior Himpunan Mahasiswa Bima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kakanda Rizky Mulyadin beserta jajarannya. Singkatnya hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, mulai dari nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu lagi untuk pertama kalinya walaupun melalui aplikasi Zoom. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammadin SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang dalam naungan iman dan Islam. Saya Ayu Nur Fitriani selaku pembawa acara sambut mahasiswa baru Himpunan Mahasiswa Bima Dompu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema aktualisasi berpikir positif dalam membangun pribadi yang adaptif untuk mencapai karakter mahasiswa Bima Dompu yang tangguh, hebat, dan berprestasi. Adapun susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Himpunan Mahasiswa Bima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang keempat, laporan ketua pelaksana. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, pengukuhan secara simbolis. Acara yang ketujuh, penyampaian materi. Acara yang kedelapan, doa. Acara yang terakhir, penutup dan dilakukan sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudara Yadi Darmawan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahil karim. Kepada saudara Yadi Dermawan kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana. Kepada Muhammad Jini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Zain, suaranya hilang. Zain, suaranya hilang. Tes. Mohon maaf, bisa di... Ya, sudah bisa didengar, Bung. Kami ulangi. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Haji Abdul Haris MAG. Yang terhormat Pengasuh Himpunan Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Saiful Hikmah MAG. Kemudian yang terhormat Senior Himpunan Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Rizky Mulyadin, beserta saudara. Zain. Kemudian teman-teman panitia yang saya banggakan. Zain.
Zain. Mohon maaf salah. Acara Bisa didengar? Iya luar ingat ke Bung Jen. Alhamdulillah. Bune kayu. Kemudian terima kasih untuk para maba yang sempat berpartisipasi dalam acara sambut mahasiswa baru Bima Dompu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama-tama puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maaf Kak, Zen, suaranya hilang. suaranya. Zen, suaranya hilang. Gak ada suaranya Kak. Tante Agung. Waduh. Ate kumbaratu mangahan jeruk ke. Hmm. Pagi napa ate. bisa didengar. Mohon maaf bisa didengar mungkin. Iya luata Bung Udah Jen, bisa. luata. tapi kurang keras. Oh iya Lota. Kurang keras. Salawat beserta Apa salam yang tidak saya lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan nilai-nilai peradaban Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pertama-tama ucapan terima kasih kami sampaikan untuk senior-senior himpunan mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga kedua para pemateri hebat kita yang sempat bergabung di acara kita sambut mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian pada kesempatan ini acara yang terlaksana adalah sambutan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema aktualisasi berpikir positif dalam membangun pribadi yang adaptif untuk mencapai karakter mahasiswa baru Bima dan Dompu yang tangguh, hebat, dan berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini dari lebih kurang 25 maba yang berhasil kami rangkum dalam satu grup WhatsApp yang berhasil mengikuti rangkaian acara pada kesempatan ini sebanyak lebih kurang 9 orang, yang mana laki-laki terdiri dari 3 orang, kemudian yang perempuan terdiri dari 6 orang, dan mungkin ada tambahan karena jumlah ini tadi kami rekap sebelum
penyampaian ini dimulai. Kemudian terjadi pengurangan jumlah maba yang berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta karena mungkin dalam Oke, mungkin ketua pelaksana jaringannya terkendala oleh jaringan atau gitu. Mungkin penyampaian atau sambutan dari ketua pelaksana nanti dibawa aja. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Himpunan Mahasiswa Bima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan dipandu oleh Dirijen Leni Marlina. Kepadanya kami persilakan. Untuk hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Berdiri. bisa didengar. Bisa. Cek. Didengar. Zain, nanti penyampaian sambutannya habis nyanyi aja. Iya tak ke bolu acara selanjutnya tabung Zen. Nanti habis nyanyi aja. Zain bisa dengar tak? Habis nyanyi aja. Ini suaranya dibuka semua ya. Bukan itu. Oke, siap. Indonesia tanah airku. Oke, jadi. Di sana aku berdiri dipandu ibuku. Indonesia tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatmu. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, karena Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bima tercinta adalah nama daerahnya. Ya, himpunan Dan mahasiswa Bima UIN Malang melahirkan insan hakiki, insan yang berakhlak mulia dan dermawan, menghadirkan jiwa yang kritis dan kreatif. Himpunan mahasiswa Bima UIN Malang, penerus bangsa yang tercinta. Rasa Sarero kakiri di peti oro di oi mani tongko mora mani na tinggal lu di dana aina lu deni mena namore. Putri astaga. MAG, kemudian pembina Himpunan Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Ayahanda Saiful Hikmah MAG, kemudian senior Himpunan Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Malang, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kakanda Rizky Mulyadin beserta jajaran, seluruh teman-teman panitia yang saya banggakan, dan juga para maba yang sempat ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Kemudian pertama-tama selawat beserta salam tidak lupa pula kita khaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini disambut mahasiswa baru Bima Dompu secara resmi. Kemudian selawat sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan, zaman yang penuh dengan kebodohan, sampailah kita ke zaman yang penuh dengan nilai-nilai Islam, dan zaman yang penuh dengan keilmuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melaporkan bahwasannya
kegiatan kita tanggal 3 Oktober tahun 2020 bertepatan dengan hari Sabtu, yakni penyambutan secara resmi mahasiswa baru Bima dan Tumpu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah sejauh ini kami telah merangkum mahasiswa baru Bima dan Tumpu sebanyak lebih kurang 25 peserta yang telah kami himpun dalam satu grup WhatsApp. Dan pada kesempatan ini yang ikut berpartisipasi dalam acara kita lebih kurang sebanyak 7 orang, dan yang enggak sempat ikut berpartisipasi pada kesempatan ini mereka memiliki halangan satu dan lain hal yang menyebabkan mereka tidak ikut bersama kita. Kemudian untuk panitia sambut mahasiswa baru terdiri dari lebih kurang 21 orang, yang mana untuk segi keamanan terdiri dari 3 orang, kemudian dekorasi dan dokumentasi sebanyak 5 orang, kemudian si humas sebanyak 4 orang, kemudian acara 3 orang, dan si konsumsi 4 orang, dan kemudian terdiri dari ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, dan bendahara pelaksana, yang mana ketika dirangkum sebanyak 21 orang. Dan dari 21 itu pada kesempatan ini juga tidak semuanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita karena satu dan lain hal. Maka oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan untuk senior-senior himpunan mahasiswa Bima UIN Malang, kemudian seluruh jajaran pengurus dan seluruh peserta baik panitia maupun maba yang sempat ikut andil berpartisipasi pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi di kesempatan kali ini karena memang situasi kita agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Maka dengan demikian terjadilah sesuatu yang mungkin menjadikan kegiatan kita kurang seperti yang biasanya dilakukan. Maka dengan itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada Saudara Muhammad Jini kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada Kakanda Rizky Mulyadin kami persilakan. Yang terhormat Rektor UIN Malang, Profesor Dr. Abdul Haris MAG, yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Bima Saiful Hikmah MAG, yang terhormat senior dan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bima, serta yang saya banggakan, pengurus dan panitia sambut mahasiswa baru 2019. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan atas kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Sebenarnya teman-teman maba banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, pada kesempatan sambut mahasiswa baru ini, karena memang beberapa kendala yang kita rasakan selama proses berjalannya sambut mahasiswa baru ini. Jadi secara singkat saja, saya mewakili pengurus, panitia, serta secara umum yaitu keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bima UIN Malang mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Himpunan Mahasiswa Bima UIN Malang.
Semoga teman-teman maba dapat semangat menjalani kuliah dan tetap membawa prestasi khususnya yang untuk daerah kita cinta, yaitu walaupun menghadapi kuliah yang tidak seperti biasanya, teman-teman maba langsung masuk kemudian dihadapkan dengan kuliah yang berbeda. Semoga tetap semangat dan tetap berprestasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kakanda Rizky Mulyadin kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh perwakilan senior Kakanda Jumaldil Eshum. Kepadanya kami persilakan. Siapa yang sambutan? Kakanda Jumadil Eshum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami permohonkan maaf sebab tidak konsen tadi kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Abdul Haris. Yang terhormat pemateri, yang terhormat para senior-senior himpunan mahasiswa BIMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa BIMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, singkatnya teman-teman dan adik-adik ya. Teman-teman sudah mampu melaksanakan salah satu agenda rutinan kita yang diadakan setiap tahun, yakni Samaru. Apalagi kita melihat dan memperhatikan akibat keadaan yang tidak bisa kita elakkan bersama, sehingga terpaksalah kita melaksanakan acara Samaru yang seperti ini. Dan saya kira ini adalah kali pertama kita mengadakan Samaru yang lewat Zoom. Teman-teman dan senior-senior yang berbahagia, tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai orang yang pernah berkecimpung dan berproses di Himpunan Mahasiswa BIMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tentu kami ingin menyampaikan beberapa kata kepada teman-teman, terutamanya kepada adik-adik yang sudah sah menjadi mahasiswa baru di kampus ini. Tentu menjadi mahasiswa baru, kemudian berkecimpung di Himpunan Mahasiswa BIMA UIN Maulana Malik Ibrahim adalah hal yang sangat bangga bagi kami pada waktu itu, dan tentu kebanggaan itu mestilah tumbuh dan bermekar naik harapan kami. Pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu, kami berkecimpung di Himpunan Mahasiswa BIMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama 4 tahun menjadi mahasiswa. Kami tidak hanya sekedar kumpul-kumpul sesama bojo dompu, tidak hanya sekedar makan rujak, tidak hanya sekedar curhat kiri kanan dan sebagainya, akan tetapi banyak hal yang dapat kami petik, yang dapat kami jadikan ibroh
dapat kami jadikan pelajaran selama berkecimpung di HMB itu sendiri. Teman-teman yang berbahagia, tentu teman-teman yang peserta Semaru ini bisa mengambil contoh dan menengok ke atas dan jangan lupa menengok ke bawah. Bahwasanya banyak senior-senior kita yang telah menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, dan tentu itu tidak terlepas daripada ia berproses di himpunan Masjid Bima itu. Oleh karena itu, harapan kami ke depannya teman-teman bisa berproses dengan baik di HMB, ikutilah apa yang diinginkan oleh senior-senior kalian, ikutilah apa yang diarahkan oleh pengurus, selama itu pada hal yang positif. Dan bila ada hal yang tidak disenangi oleh adik-adik mahasiswa baru, tentu kita punya role model untuk menyampaikan kritik dan masukan yang sesuai dengan sikap dan tata norma di himpunan kita. Teman-teman dan panitia yang berbahagia, selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja jauh-jauh hari untuk mensukseskan acara ini, sehingga acara ini bisa terlaksana pada pagi menjelang siang ini, karena ini kebanggaan tersendiri bagi kami mewakili para alumni yang telah purna di HMB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Besar harapan kami, walaupun belum pernah kita bertatap muka, tapi hati kita saling tertaut. Seperti akar pohon, ia tidak pernah kelihatan di muka, tetapi di bawah tanah ia saling bergenggaman tangan. Itulah sejatinya kader HMB. Terima kasih, semoga ini menjadi langkah awal untuk kemajuan daripada kita semua dan HMB itu sendiri. Terima kasih. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kakanda Jumadil Eshum kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tayangan video ucapan selamat dari Ayahanda Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Abdul Haris MAG. Himpunan mahasiswa Ceplok. Sorry. Lari. Jangan
Oke, mungkin untuk tayangan ucapan selamat dari Ayahanda Rektor belakangan saja. Langsung masuk acara selanjutnya yaitu pengukuhan secara simbolis kepada Kakanda Jumadil S. Wakilkan Lila Ahsanul Amalia dan Muhammad Rizaldi. Ini pengukuhannya seperti apa simbolisnya, Dinda? Kemana-mana saja ya. Mungkin semacam pengalungan pita gitu. Iya. Lisan saja, Bang. Lisan saja, Kakak. Lisan Kanda. Siapa tadi yang perwakilan dari Maba? Maba Lila Ahsanul Amalia dan Muhammad Rizaldi. Oh ya, Lia sama Rizaldi ya. Lila Ahsanul Amalia dan Muhammad Rizaldi. Dimohon untuk berdiri. Kepada adik-adik Ahsanul Amalia dan ya difokus. Muhammad Rizaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kami sahkan kepada adik-adik mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mengikuti sambut mahasiswa baru dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diikuti dengan pemakaian jas secara simbolis. Terima kasih. Selamat pada adik-adik mahasiswa baru HMB UIN Malik Malang. Kepada Kakanda Jumadil S. Hum, kami ucapkan terima kasih. Saya perwakilan senior atau panitia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung teman-teman himpunan mahasiswa baru Bima Dompu angkatan 2020. Kalian resmi menjadi bagian dari keluarga besar himpunan mahasiswa Bima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Masuk acara selanjutnya yaitu istirahat. Saya sebagai moderator undur diri dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Pelaksana, kepada Saudara Muhammad Zain, kami persilakan. Bung Zen. Belum di unmute nih. Unmute dulu. Zain. Oke. Zain suaranya nggak ada. Tes. Iya masuk, udah. Tadi nggak ada. Sebagai momen istirahat lah bagi kita pada kesempatan ini. Sedikit dari kami panitia berharap untuk teman-teman maba untuk tetap menjaga semangat, menjaga semangatnya dalam menghadapi kuliah pertama sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Besar harapan kami agar teman-teman selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari,
terutama dalam kondisi kita pada saat sekarang ini bisa kita perhatikan bersama bahwasannya berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya, yang mana sebelumnya kita masuk kelas, masuk kampus, masuk ruangan kuliah, mendengarkan penjelasan dosen, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini jauh berbeda dengan kayak biasanya. Itu harapan pertama dari kami, tetap menjaga spirit, jaga semangat, dan terus menjaga kesehatannya masing-masing. Nah, dalam acara kita kali ini, yaitu sambut mahasiswa baru Bima Dompu secara resmi, tadi dengan tema aktualisasi berpikir positif dalam membangun pribadi yang adaptif untuk mencapai untuk menciptakan karakter mahasiswa baru yang tangguh, hebat, dan berprestasi. Nah, selanjutnya untuk sesi kedua nanti diharapkan kepada teman-teman maba seperti yang telah kami sampaikan dari kemarin-kemarin, itu hendaknya menyiapkan buku catatan, pulpen, dan alat tulis lainnya, sehingga nanti ketika penyampaian materi bisa dicatat, bisa dirangkum, bisa diresum, dan nanti di akhirnya kita akan meminta hasil resuman dari teman-teman. Dan sedikit kami informasikan nanti bagi peserta ataupun maba yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kita pada kesempatan ini, itu akan ada surprise tersendiri dari teman-teman panitia untuk teman-teman maba. Makanya jangan jangan dilewatkan kesempatan tersebut. Salin apa yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat kita nanti. Nah, itu harapan kami dari panitia, agar teman-teman maba bisa merespon, bisa merangkum dari apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri nanti. Sedikit informasi dari kami bahwasannya pemateri nanti akan dibahas mengenai KHMB-an sama keorganisasian dan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu yang pertama Kakanda Mirham Imamsah, kemudian yang kedua oleh Kakanda Taufikur Rahman, dan nanti untuk Kakanda Mirham Imamsah akan menyampaikan materi tentang KHMB-an, apa itu HMB, bagaimana HMB, dan seterusnya. Itu nanti disampaikan oleh Kakanda hebat kita Mirham Imamsah. Kemudian untuk Kakanda Taufikur Rahman akan menyampaikan tentang keorganisasian sama kepemimpinan. Nah, jadi dari kedua pemateri tersebut nanti diminta kepada teman-teman maba agar mencatat terkait apa yang disampaikan. Itu aja mungkin harapan kami, dan mungkin ada dari teman-teman yang lain, atau kalau udah tidak ada mungkin bisa dilanjutkan karena untuk mempersingkat waktu. Demikian dari saya selaku Ketua Pelaksana. Adapun lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Muhammad Jini kami ucapkan terima kasih. Oke, acara selanjutnya yaitu masuk acara inti. Penyampaian materi pertama tentang keorganisasian dan kepemimpinan yang disampaikan oleh Kakanda Taufikur Rahman, yang akan dimoderatori oleh Saudara Fatila Fatimia. Kenapa Kakak? Langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Ayu Fitriani selaku host yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pada Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MAG selaku Rektor UIN Malang yang kami hormati, Suaranya kecil ya.
Kepada Bapak Saiful Hikmah MAG selaku pembina HMB UIN Malang yang kami hormati, kepada Rizky Mulyadi selaku Ketua Umum HMB UIN Malang yang kami hormati, kepada para senior serta mahasiswa baru UIN Malang yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri hebat kita. Yang pertama, dengan membacakan CV beliau. Nama Taufikur Rahman, alamat BTN Sadia Kota Bima, organisasi yang pernah diikuti IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jabatan di organisasi yaitu sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Goa, prestasi jadi aktivis, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kampus UIN Alauddin Makassar, riwayat pendidikan SDN 14 Kota Bima, MTSN 1 Kota Bima, MA dan Abu Hurairah Mataram. Baik, sekarang saya akan menyampaikan aturan sesi penyampaian materi, yaitu penyampaian materi dipaparkan selama 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 10 menit. Sehingga waktu yang diberikan sesi pertama yaitu 30 menit. Baik, materi pertama ini tentang keorganisasian dan kepemimpinan. Organisasi dan kepemimpinan adalah ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan erat yang saling melengkapi. Organisasi tanpa pemimpin tidak akan bisa berjalan, begitu juga sebaliknya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, dibutuhkan usaha dan kemauan keras untuk belajar dan mengasah diri. Untuk pemaparan yang lebih rinci, kami persilakan kepada Kakanda Taufikur Rahman. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Masyarakat, dia semacam akal atau otaknya rakyat, sehingga seluruh kegundahan masyarakat dapat dirasakan oleh mahasiswa. Sekaligus juga mahasiswa adalah sirine ambulansnya rakyat yang selalu mendemonstrasikan ketidakbaikannya kondisi rakyat. Itulah mahasiswa, teman-teman sekalian. Karena itu, pada hari ini kita sedang berada dalam panggung sejarah yang terus berdialektika. Yang dalam proses dialektisnya itu muncul apa yang disebut oleh Thomas Hobbes sebagai belum omnium contra omnes, satu pertempuran semua lawan semua. Pertempuran ekonomi, pertempuran politik, pertempuran hegemoni, pertempuran dominasi. Semua itu kemudian kita rasakan pada hari ini. Lalu siapakah yang akan keluar menjadi pemenang dari gelanggang pertempuran itu? Dalam teori Darwinisme sosial, seorang Darwin meramalkan bahwa yang akan menjadi pemenang dari pertarungan yang disebut oleh Thomas Hobbes itu adalah mereka manusia-manusia adaptif, manusia-manusia aktual, manusia-manusia yang mampu merealita dengan zamannya, manusia-manusia yang mampu menyesuaikan dialektika dan diskursus kehidupan dia dengan apa yang terjadi di keselilingnya, di kelilingnya. Nah, itulah mereka yang akan keluar menjadi pemenang. Sehingga teman-teman sekalian, mahasiswa tidak boleh lagi hanya tenggelam di dalam idealisme filosofis semata. Mahasiswa harus mampu memahami apa yang menjadi materi objektif yang ada di sekelilingnya. Tidak boleh lagi melangit sehingga kehilangan pijakannya di bumi. Mahasiswa sudah harus membumi dan menyatu dengan denyut nadi masyarakat. Itulah
mahasiswa yang dibutuhkan oleh sejarah hari ini. Karena itu teman-teman mahasiswa baru, juga teman-teman mahasiswa lama yang saya hormati, yang perlu dilakukan oleh mahasiswa selain dia merealita dengan zamannya, merealita dengan masyarakatnya, dia harus mampu merevolusi dirinya menjadi pribadi-pribadi aktual, menjadi intelektual-intelektual berkepribadian. Siapa itu intelektual-intelektual berkepribadian? Dalam terminologi saya, yang saya maksud dengan intelektual-intelektual berkepribadian itu terwujud di dalam 3 peran dan 3 kepribadian. Yang pertama yang harus dilakukan oleh para mahasiswa, berperan sebagai insan akademis yang berkepribadian edukatif. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita berperan sebagai insan kreatif yang berkepribadian inovatif. Dan yang ketiga, kita berperan sebagai insan humanis sekaligus liberatif yang berkepribadian politis. Jadi teman-teman sekalian, 3 tipologi peran serta spektrum kepribadian itu harus mengkristal dan terinternalisasi di dalam diri setiap mahasiswa, baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Jadi kita harus tetap ingat diri kita, kepribadian kita sebagai insan akademis yang tidak melupakan agenda akademik untuk keperluan hajat organisasi. Jangan kambing hitamkan akademik hanya karena orientasi organisasi yang kita ingin capai. Yang kedua, yang perlu diingat bahwa kita adalah pribadi-pribadi kreatif yang mampu berpikir out of the box, yang mampu memberikan alternatif yang solutif, bukan mencari dan mencari serta terus mencari masalah. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang perlu diingat adalah kita sebagai insan humanis sekaligus liberatif. Saya tahu di sini ada para aktivis yang selalu masuk dalam gelanggang-gelanggang sejarah pembebasan, gelanggang-gelanggang sejarah perjuangan. Yang perlu kita ingat bahwa kepribadian para mahasiswa adalah kepribadian yang humanis, kepribadian yang menyampaikan apa yang menjadi keresahan organik kita dengan cara-cara yang berkeadaban, dengan cara-cara yang humanis. Nah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debati mereka dan berjuanglah dengan mereka, berjuanglah menghadapi mereka dengan cara-cara yang humanis. Kemudian tampak harus mereduksi kepribadian mahasiswa sebagai agen politik. Agen politik. Jadi politik itu jangan kemudian disimplifikasikan sebagai agenda-agenda pragmatis belakang. Tetapi agenda kita pun hari ini dalam satu diskursus seperti ini juga merupakan agenda politis. Kenapa saya menganggap politis? Karena ada satu pesan yang ingin kita sampaikan, ada satu public policy yang ingin kemudian kita perbincangkan, yang ingin kemudian kita permasalahkan. Sehingga agenda pada pagi hari ini pun itu adalah agenda yang sifatnya politis. Yang membedakan kita dengan para politisi adalah bahwa
Agenda yang kita bawa adalah agenda yang tidak dalam nuansa-nuansa pragmatisme. Nah, itulah yang membedakan kita dengan mereka. Para mahasiswa harus berpolitik. Para mahasiswa tidak boleh apolitik atau apatis terhadap dinamika politik kebangsaan. Nah, itulah yang saya sebut sebagai mahasiswa yang aktual. Mahasiswa yang mampu berdialektika dengan sejarah yang sedang dan akan terjadi di hadapan mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, salah satu yang menjadi perwujudan mahasiswa aktual adalah mereka yang mampu memahami apa yang sedang terjadi di sekelilingnya, baik itu masuk dalam dimensi sosiologis, dimensi politis, dimensi kebudayaan, dimensi kebangsaan, dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa yang kita butuhkan pada malam hari ini, mahasiswa yang kita butuhkan pada pagi hari adalah mahasiswa yang punya spektrum peran dan kepribadian yang banyak. Yang ketika masyarakat butuh dia ada di sana, yang ketika para pemerintah butuh mereka bisa mengkritik dengan karya, ketika tanah kelahiran kita membutuhkan ada sinar harapan yang bisa kita berikan. Nah, itulah yang kemudian dibutuhkan oleh kita dan oleh HMB UIN Malang hari ini. Pribadi-pribadi mahasiswa yang mampu mencari dan menemukan jejak-jejak kepribadian, jejak-jejak pengabdian dalam ruang gelap kemanusiaan. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kita harus berorganisasi, teman-teman sekalian? Mengutip Adorno dan Marcus, dua fungsi utama organisasi, kalau kita tarik dalam paradigma filsafat pendidikan, setidaknya ada dua fungsi. Yang pertama, yang disebut Adorno sebagai Erziehung zur Mündigkeit, dan yang disebut Marcus sebagai Erziehung zum Nonkonformismus. Erziehung zur Mündigkeit artinya melatih kita untuk menjadi pribadi yang dewasa. Yang kedua, Erziehung zum Nonkonformismus yang disebut oleh Marcus artinya bahwa melatih kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tidak mudah berkompromi. Pertama, Erziehung zur Mündigkeit. Apa yang dimaksud oleh Adorno sebagai istilah itu? Organisasi mempunyai peran mendidik para pesertanya, para kadernya untuk bersikap dewasa. Apa tanda orang dewasa? Yang pertama, orang dewasa mampu mendengarkan suara hatinya ketimbang bisikan-bisikan berhala pragmatisme. Yang kedua, ciri orang dewasa adalah mereka yang mampu berargumentasi dengan rasional tanpa membiarkan ketertindasan akal dengan bersikap fanatik buta. Itulah setidaknya dua ciri khas orang dewasa yang kemudian akan mengkristal dan terinternalisasi kepada pribadi-pribadi yang berproses dalam organisasi. Yang kedua, fungsi utama organisasi yang disebut oleh Marcus sebagai Erziehung zum Nonkonformismus adalah mendidik orang untuk tidak mudah berkompromi. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Nah, itulah
yang setidaknya dua hal yang kemudian akan dimiliki oleh pribadi-pribadi yang bergelut di dalam organisasi. Karena itu perlu kemudian kita ikut nimbrung, kita ikut berproses di dalam panggung sejarah organisasi tersebut. Organisasi juga melatih kita untuk tidak bersikap determinis historis, tenggelam dalam romantisme sejarah belakang, bahwa saya pernah ini, saya pernah itu, tetapi melatih kita untuk juga mengambil bagian dalam aktivisme sejarah, bahwa apa yang akan dan perlu untuk saya lakukan dalam panggung sejarah kemahasiswaan. Nah, itulah kawan-kawan sekalian setidaknya beberapa hal yang perlu untuk menjadi bahan refleksi kita bersama di dalam melihat kebutuhan-kebutuhan organisasi. Jangan pernah mencari makan di dalam organisasi, jangan pernah berebut makan di dalam organisasi, dan jangan pernah menjual idealisme kita demi sesuap nasi dari perut kekuasaan yang buncit. Kira-kira itu teman-teman sekalian beberapa hal yang bisa saya transaksikan dengan teman-teman sekalian. Kalaupun ada pertanyaan, silakan didemonstrasikan pertanyaannya untuk kemudian kita jawab. Mungkin itu teman-teman sekalian, saya persilakan kepada moderator untuk mengambil alih forum. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Taufikur Rahman. Sekarang waktunya sesi pertanyaan. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, langsung saja. Kami tunggu. Langsung ngomong saja buat adik-adik yang ingin melemparkan pertanyaan. Iya, nanti mana? Kiara, dadah. Sibuk orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fajariati dari Prodi Perbankan Syariah asal Desa Rato, Kecamatan Lambung. Oke, di sini saya akan bertanya. Dalam berorganisasi itu kan perkumpulan-perkumpulan dari beberapa orang. Ada yang sifatnya egois, ada yang sifatnya ingin menang sendiri, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita agar sifat-sifat tersebut bersatu menjadi sebuah sifat yang akan menguntungkan bagi organisasi tersebut? Sekian, terima kasih. Baik. Baik, saya ulang pertanyaannya dari Suci Fajriati dari Lambu. Bagaimana cara kita menyatukan perbedaan sifat sehingga itu dapat menguntungkan bagi organisasi? Kepada Kakanda Taufikur Rahman, dipersilahkan waktunya untuk menjawab.